ucap kata taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Menutup waktuku, izinkan ku serukan namamu sebelum nyawa dalam tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lis-shaim farhadani farhatun indal iftar wa farhatun indal liqa'i rabbih. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala zalika minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Bapak Ustadz Arifin beserta jajarannya, yang saya hormati sekalian jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi yang tidak bisa disebutkan satu persatunya, mudah-mudahan semuanya kumpulnya kita di sini ada di dalam naungan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang di dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat tarawih, siangnya melaksanakan puasa Ramadan. Setelah dari pertama, hari kedua, ketiga, alhamdulillah sampailah sekarang 15 hari melaksanakan kita puasa. Ada yang 16 hari kita melaksanakan puasa. Teman-teman kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita yang baru sampai seminggu doang puasa tidak ada. Ada yang 12 hari tidak ada. Ada yang baru 3 hari itu puasa sudah meninggalkan kita. Itu alhamdulillah. Jadi paling besar nikmat kita diantaranya panjang umur. Memang paling utama nikmat iman dan Islam, sehingga kita di dalam kesempatan bulan Ramadan ini masih ada peluang, masih banyak untuk melaksanakan ibadah kita, khususnya puasa di bulan suci Ramadan. Umat Islam mempunyai kitab suci yang dinamakan kitab suci Al-Qur'anul Karim, yang biasa yang ada di dalam Al-Quran disebut Al-Furqan. Semua agama mempunyai kitab pegangan kita adalah Al-Quranul Karim, pegangan kitab suci kita Al-Quran. Di mana kitab Al-Quranul Karim diturunkan di bulan ini, di bulan suci Ramadan yang bertepatan dengan malam 17 Ramadan. Memang sih sekarang kuliahnya besok, tapi kan ada yang sekarang juga ada tetangga-tetangga kita di mana-mana, ada yang sekarang ini ada yang bertepatan sekarang, ada juga besok. Pokoknya mah kita niatnya acara sedikit-sedikit ini habis tarawih untuk isinya dengan acara nuzulul Quran. Itu mah mau pas, mangga mau lebih juga nggak apa-apa, sebelumnya pun nggak apa-apa. Intinya mah kita merayakan kebesaran Al-Quranul Karim. Masuk ke kami Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu proses satu persatu. Artinya di mana kebutuhan pasti diturunkanlah itu ayat. Apabila dibutuhkan oleh Kangjeng Rasul, maka itu diturunkanlah seayat. Umat Islam ayat pertama itu apa? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang diturunkan di Wahyu. Sudah tahu semuanya, tinggal mengamalkannya doang yang susah. Saya yakin jamaah bapak-bapak ini sudah tahu semua, cuma yang susahnya mengamalkan. Kenapa? Sebab ada di dalam hadis, zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumah kalian dengan pembacaan ayat Al-Quran.
zayyinu buyutakum bitilawatil Quran. Hiasilah rumah-rumahmu, rumah kamu sekalian bil Quran, pembacaan ayat suci Al-Quran, walau ayatan, walaupun satu ayat. Sebab Al-Quran akan memberikan syafaat kepadamu, lisohibi kepadamu yang membacanya yaumul qiyamah, di hari kiamat. Di hari kiamat kita akan diberi pertolongan, diberi syafaat oleh Al-Quran. Sohibi untuk membacanya, pembaca Al-Quran di hari kiamat akan memberikan syafaat. Bukan berarti para guru-guru kita yang alim ulama, yang tawadu, yang tasawuf bisa memberikan syafaat kepada kita, tapi Al-Quran pun lebih-lebih dari itu bisa memberikan kepada syafaat kepada kita, khususnya kita isi pembacanya yang rutin. Makanya dari makhrajnya, tajwidnya, itu upayakan di sini banyak guru-guru, misalnya setiap minggu, setiap bulannya ada, khususkan misalnya ada untuk pembacaan ayat Al-Quran supaya kita pasien, supaya ibadah kita seperti sholat bisa diterima walaupun kita jadi makmum. Jadi turunnya Al-Quran, jadi jumlah juznya Al-Quran itu ada 30 juz. Suratnya 114 surat. Jumlah ayatnya 6.666. Itu tidak akan bisa yang merombak, tidak ada yang bisa merubah sampai datangnya kiamat. Itu walaupun sekarang banyak internet, YouTube dan sebagainya berusaha semaksimal mungkin untuk mentiadakan satu huruf di dalam Al-Quran, terus sampai kiamat itu tidak akan bisa berubah, artinya ketahuan terus. Jadi dari 66 ayat suci Al-Quran di dalam nuzulul Al-Quran, pasangkan, artinya hikmahnya, faedahnya, inti sarinya, perbanyaklah kita tadarus, perbanyaklah pembacaan ayat suci Al-Quran walau ayatan, seringkan dawakan. Lantaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abdul Akmal adwamuha, khairul amal adwamuha. Apa itu? Cakap-cakapnya, lebih utama-utamanya amal ibadah kita adwamuha, dawam. Apa dawam? Terus menerus walau ayatan. Seperti kita nih habis isya 3 ayat, habis subuh 3 ayat, terus habis duhur 3 ayat, terus setiap waktu cuma 3 ayat. Tapi kalau dawam terus menerus, itulah yang lebih utama, yang lebih afdol daripada sekarang kita mendapat 1 juz, 2 juz, tapi besok juga ngaji lagi. Iya, mending sedikit tapi terus-terusan. Yang paling susah itu yang terus-terusan. Ingat, di dalam puasa pertama itu termasuk rahmat. 10 puasa, hari pertama sampai ke 10 itu masuk dalam kategori puasa termasuk rahmatun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam puasa 10 hari yang sudah kita mendapat cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 hari kedua dari 11 sampai ke 20 itu masuk dalam kategori puasa maghfirah. Mudah-mudahan kita semua, khususnya jamaah sekalian umumnya, semuanya umat Islam mendapatkan cucuran maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam 17, di dalam 10 hari yang kedua ini ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, dan ada pula kalau di daerah-daerah tertentu seperti di daerah kita di Banten, Jawa dan sebagainya, Jawa Barat, itu ada bahasa kunut. Makanya dilaksanakan tadi seperti kunut. Kalau tidak pakai kunut, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Pahala ganjaran puasa Ramadan masih berterbangan, bukan di langit tapi di bumi pun sudah naik ke atas, masih bergelantungan kecuali sudah mengeluarkan zakat fitrah. Nih, maaf kepada para panitia semuanya, silahkan sediakan beras di sini 3 kilo setengah, 3 liter setengah. 3 liter setengah itu berapa kalau di kilo? Sediakan aja. Ini mah nih pesan bukan nasihat, bukan pesan aja nih. Kalau andai kata mau dipakai syukur, alhamdulillah. Kalau tidak, nggak apa-apa, sebodoh misalnya gitu. Ini begini, jadi berarti ini bukan khusus DKI, bukan panitia, ini bukan DKI. Soalnya di sini mah yang berperan sebagai majlis nih, berarti ambil semua nih. Iya, mazhab Masyirah Syafi'iyah, sebab kita bermazhab Imam Syafi'i. Nah, itu Masyirah Syafi'iyah. Apa itu Masyirah Syafi'iyah? Bukan satu kelompok doang.
bukan sekelompok tapi seluruh ulama bermazhab Imam Syafi'i tidak mengesahkan kita mengeluarkan zakat fitrah dengan uang. Masya Allah, saya yakin wayahna di bapak lagi wayahna bapak panitia, saya yakin dia. Adapun dia itu mereka udah kita mau pengen duit aja terserah. Tapi kita sebagai bermazhab Imam Syafi'i begitu. Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i tidak mengesahkan kalau kita fitrah zakat fitrah dengan uang. Makanya wayahna bapak dinas ya bapak panitia sedia tidak dikasih di dia misalnya itu kan beres lah. Japan ibu-ibu mah di bapak-bapak langsung duit apa ini 35.000 nih gocap nih 100.000 misalnya di 3 orang itu doang. Ntar kita sama kita tuh beliin dulu beras beres itu jadi itu ya aturan-aturannya lah. Kita mau pengen duit aja terserah. Berarti kalau pengen duit ada jalannya lagi. Puasanya harus mengikuti imam itu. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Saya sampaikan tidak akan banyak berpembicaraan, tidak banyak kalam. Mudah-mudahan ini ada manfaat bagi kita semua, khususnya umumnya kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada. Billahi taufiq wal hidayah. Khudh ma safa wa dafakadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qala ya karim Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ya amin. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tasbihana wa tahlilana wa tahmidana wa tashahudana wa tatarruhana wa tamim taksirana wa tajawazana wa la tadrib biha wujuhana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Kau tak taubat sebelum kau memanggilku kembali padamu. Aku serukan namamu sebelum nyawa Pak. karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengeluh di dalam doaku dan demi nafas yang telah kau dalam kehidupanku berjanji ku akan menjadi yang terbaik. Jalankan segala perintah menjauh segala laranganmu adalah sebaris doaku untukmu. Sedang ku ucap kata-kata sebelum kau memanggilku kembali karena ku tahu hanyalah pada dirimu tempatku mengadu, tempatku
lagi, Ustaz.